Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati Bapak Insinyur Komala Erwan, MT, IPM, ASEAN, Eng, sebagai dosen pembimbing utama saya. Kemudian yang kedua ada Ibu Sumiyatina, STMT, sebagai dosen pembimbing kedua. Kemudian ada Bapak Insinyur Ahmad Dali, MSc, sebagai dosen penguji utama saya. Dan yang terakhir ada Ibu Dr. Elsa Trimurti, STMT, sebagai dosen penguji kedua saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dan juga kawan-kawan yang sudah hadir dalam seminar proposal saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yosua Kurniawan Parura, NIM D10116161095. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisis Karakteristik Pola Parkir di Badan Jalan. Studi kasus kawasan Jalan Tanjung Pura. Dalam seminar proposal ini ada agenda presentasi, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Pendahuluan. Latar belakang dari presentasi ini, parkir di badan jalan merupakan parkir dengan menggunakan badan jalan yang sebenarnya diperuntukkan untuk pergerakan arus lalu lintas. Parkir di badan jalan di satu sisi menguntungkan pengendara karena dapat memarkir kendaraan dekat dengan tujuan. Namun di sisi lainnya, parkir pada badan jalan mengurangi kapasitas jalan, sehingga menyebabkan kecepatan dari kendaraan yang melewati jalan tersebut. Salah satu jalan yang terdapat banyak kendaraan parkir di badan jalan adalah kawasan Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak. Aktivitas parkir di badan jalan pada kawasan Jalan Tanjung Pura dapat dilihat pada gambar di samping. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa tidak tertatanya parkir yang berada di kawasan tersebut dan tidak ada marka parkir untuk kendaraan parkir. Analisis karakteristik pola parkir di badan jalan dilakukan untuk mengetahui kondisi existing parkir di badan jalan di salah satu segmen Jalan Tanjung Pura. Dengan menganalisis karakteristik pola parkir di badan jalan, dapat diketahui permasalahan yang ada serta dapat menangani masalah parkir di badan jalan, sehingga kendaraan yang parkir di badan jalan pada kawasan Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak sepanjang 100 meter, mulai dari jalan masuk Pasar Tengah sampai jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar, dan tidak mengganggu pergerakan lalu lintas. Lokasi dari jalan masuk gerbang Pasar Tengah sampai jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena banyaknya pusat perbelanjaan atau pertokoan, sehingga membuat para pembeli atau pengunjung memarkir kendaraan di badan jalan, sehingga terjadinya kepadatan pada kawasan tersebut, di mana tempat tersebut sangat dekat dengan lampu lalu lintas. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pola parkir di badan jalan pada kawasan Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak sepanjang 100 meter, mulai dari jalan masuk gerbang Pasar Tengah sampai jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar. Yang kedua, bagaimana pola parkir yang ideal pada kawasan Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak sepanjang 100 meter, mulai dari jalan masuk Pasar Tengah sampai jalan masuk gerbang Pasar Parit Besar. Batasan masalah. Yang pertama, pengamatan dilakukan pada kawasan Jalan Tanjung Pura
dari jalan masuk pasar tengah sampai jalan masuk gerbang pasar Parit Besar. Yang kedua, data yang diperlukan berupa volume kendaraan parkir, lalu lintas harian pada jam puncak di kawasan tersebut selama 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Yang ketiga, penelitian akan dilakukan pada kendaraan ringan dan sepeda motor. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik pola parkir di badan jalan pada kawasan Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak sepanjang 100 meter. Yang kedua, untuk mengetahui pola parkir yang ideal pada kawasan Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak sepanjang 100 meter. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat, sebagai masukan untuk berhenti menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum, agar mengurangi volume lalu lintas yang menyebabkan parkir di badan jalan. Yang kedua, bagi dinas atau instansi terkait, sebagai pertimbangan untuk lebih memperhatikan dari dampak yang ditimbulkan oleh parkir di badan jalan, sehingga menyediakan lahan parkir yang tidak mempengaruhi arus lalu lintas. Lokasi studi penelitian. Pada penelitian ini, terdapat satu lokasi yang dijadikan sebagai lokasi studi, yaitu kawasan Jalan Tanjung Pura. Adapun lokasi studi dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang dimulai dari gerbang Pasar Tengah sampai ke gerbang masuk Pasar Parit Besar sepanjang 100 meter, yang dikasih tanda bahwa ini garis merah. Di sini akan dilakukan lokasi studi penelitian. Kajian pustaka. Pengertian parkir. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang. Jenis-jenis parkir. Yang pertama ada parkir di badan jalan, on-street parking. Yang kedua ada parkir di luar badan jalan, off-street parking. Menurut jenis kendaraannya, yang pertama ada parkir untuk kendaraan roda 2 tidak bermesin atau sepeda. Yang kedua, parkir untuk kendaraan beroda 2 bermesin atau sepeda motor. Yang ketiga, parkir untuk kendaraan beroda 3, roda 4, atau lebih, seperti mobil, truk, dan lain-lain. Menurut tujuan parkir, yang pertama, parkir penumpang yaitu untuk menaik turunkan penumpang. Yang kedua, parkir barang yaitu parkir untuk bongkar muat barang. Menurut kepemilikan dan pengoperasiannya, yang pertama, parkir milik dan pengoperasiannya adalah swasta. Yang kedua, parkir milik pemerintah daerah dan pengelolaannya adalah pihak swasta. Yang ketiga, parkir milik dan pengoperasiannya adalah pihak pemerintah. Satuan ruang parkir. Satuan ruang parkir adalah luas efektif untuk meletakkan kendaraan, mobil penumpang, bus, truk, atau sepeda motor, termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, penentuan besar SRP didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut. Yang kedua, ruang bebas kendaraan parkir berupa arah lateral dan arah longitudinal kendaraan. Penentuan SRP dibagi atas 3 jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 golongan seperti pada tabel di bawah ini. Karakteristik parkir. Karakteristik parkir adalah parameter yang mempengaruhi pemanfaatan lahan parkir.
Melalui karakteristik parkir dapat diketahui kondisi parkiran yang terjadi pada lokasi. Berdasarkan karakteristik parkir, maka akan dapat diketahui beberapa parameter kondisi parkiran yang terjadi seperti mencakup volume parkir, akumulasi parkir, lama waktu parkir, angka pergantian parkir, kapasitas parkir, dan indeks parkir. Informasi mengenai karakteristik parkir ini sangatlah diperlukan pada saat merencanakan suatu lahan parkir. Volume parkir. Volume parkir adalah jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir, yaitu jumlah kendaraan per periode waktu tertentu, biasanya per hari, dengan rumus yang digunakan V sama dengan EI ditambah X, yaitu kendaraan, di mana V adalah volume parkir, EI yaitu entry, kendaraan yang masuk ke lokasi, X yaitu kendaraan yang sudah ada sebelum waktu survei. Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan parkir dalam periode waktu tertentu. Satuan akumulasi adalah kendaraan. Data penjajahan kendaraan dianalisis dalam bentuk grafik yang menunjukkan persentase kendaraan dalam interval yang dihubungkan dengan waktu. Rumus yang digunakan untuk menghitung akumulasi parkir adalah akumulasi sama dengan entry dikurangi exit ditambah dengan kendaraan yang sudah parkir. Durasi parkir. Lama waktu parkir atau durasi adalah lama waktu yang dihabiskan oleh pemarkir pada ruang parkir. Lamanya parkir dinyatakan dalam jam. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata lamanya parkir adalah durasi sama dengan saat kendaraan keluar dikurangi saat kendaraan masuk. Pergantian parkir atau parking turnover. Pergantian parking adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir yang diperoleh dengan cara membagi volume parkir dengan jumlah ruang parkir. Kapasitas parkir. Kapasitas ruang parkir dapat diartikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yang dapat diparkir pada suatu area parkir dalam waktu dan kondisi tertentu. Kapasitas ruang parkir merupakan suatu nilai yang menyatakan jumlah seluruh kendaraan yang termasuk beban parkir, yaitu jumlah kendaraan tiap periode waktu tertentu, yang biasanya menggunakan satuan per jam atau per hari. Rumus yang digunakan untuk kapasitas parkir adalah kapasitas kendaraan parkir sama dengan jumlah total dibagi dengan rata-rata durasi parkir. Indeks parkir. Indeks parkir adalah perbandingan antara akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. Dengan menggunakan indeks parkir, dapat diketahui apakah permintaan parkir sebanding atau tidak dengan kapasitas yang tersedia. Jika nilai indeks parkir lebih dari 100%, berarti permintaan ruang parkir lebih besar dari kapasitas yang ada. Jika nilai indeks parkir di bawah 100%, berarti permintaan masih dapat dipenuhi. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai indeks parkir adalah indeks parkir sama dengan akumulasi parkir dibagi ruang parkir yang tersedia. Penyediaan parkir. Penyediaan ruang parkir merupakan batas ukuran yang memberikan gambaran mengenai banyaknya kendaraan yang dapat diparkir pada daerah studi selama periode survei. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar daya tampung dari ruang parkir yang tersedia, atau seberapa banyak kendaraan yang dapat parkir di daerah studi selama periode survei. Parking supply dapat dihitung dengan persamaan penyedia parkir sama dengan jumlah total dikali dengan periode analisis dibagi dengan waktu rata-rata lama parkir dikali dengan faktor pengurangan akibat pergantian parkir. Geometrik jalan.
Geometrik jalan merupakan salah satu karakteristik utama jalan yang akan mempengaruhi kapasitas dan kinerja jalan jika dibebani lalu lintas. Dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum tahun 1997, di antara yang termasuk dalam geometrik jalan adalah tipe jalan, lebar jalur lalu lintas, bahu atau curb, dan ada atau tidaknya median. Hambatan samping. Hambatan samping yaitu aktivitas samping jalan yang dapat menimbulkan konflik dan berpengaruh terhadap pergerakan arus lalu lintas, serta menurunkan fungsi kinerja jalan. Hambatan samping yang terutama berpengaruh terhadap kapasitas dan kinerja jalan. Sedangkan untuk kriteria hambatan samping dibagi menjadi 4 bobot, yaitu ada pejalan kaki, kemudian ada kendaraan parkir atau berhenti dengan bobot 1, kemudian kendaraan keluar atau masuk dari atau ke sisi jalan dengan bobot 0,7, kendaraan bergerak lambat dengan bobot 0,4. Metodologi penelitian. Tahapan penelitian. Secara garis besar, tahapan penelitian yang digunakan menyelesaikan analisis sistem parkir di badan jalan adalah 1. Tahapan persiapan yaitu kepustakaan mengenai pengaruh parkir pada badan jalan terhadap kinerja ruas jalan yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur. Yang kedua, pengumpulan data, di mana data diperoleh dengan pengamatan atau survei lapangan berupa arus lalu lintas, kondisi lingkungan, dan kegiatan parkir yang ada di segmen jalan tersebut. Yang ketiga, tahap analisa data yang didapat di lapangan, yaitu dengan menghitung karakteristik parkir dan bentuk pola sudut parkir. Lokasi peralatan dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak. Yang kedua, peralatan penelitian berupa alat tulis, lembar observasi, quick counter, meteran, dan kamera. Yang ketiga, waktu penelitian. Pelaksanaan waktu penelitian dimulai pada jam puncak di kawasan tersebut selama 2 hari, mewakili hari kerja dan hari libur, yaitu hari Jumat dan Sabtu. Tanggal pengambilan data survei disesuaikan kemudian. Metode pengumpulan data. Data-data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sebagai berikut. Data primer, yang pertama ada volume lalu lintas, yang kedua data hambatan samping, yang ketiga lama parkir. Untuk data sekunder, yang pertama ada jumlah penduduk kota, yang kedua peta lokasi jalan Tanjung Pura, yang ketiga luas lahan parkir di area penelitian. Berikut ini tabel perencanaan pencatatan survei jumlah kendaraan dan tabel untuk lama waktu parkir. Ada periode waktu dan tercantum jenis kendaraan dan jumlah kendaraan per 15 menit. Kemudian untuk lama waktu parkir ada waktu masuk dan keluar, kemudian akumulasi parkir dan volume parkir. Metode analisis data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang diperoleh sebagai analisa pemakaian ruang parkir dengan memperhatikan hambatan samping dan karakteristik parkir, yaitu volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, tingkat penggunaan parkir, indeks parkir, sudut parkir, dan hambatan samping. Ini lokasi penelitian berlokasi di depan jalur masuk kawasan Pasar Tengah sampai jalur masuk kawasan Parit Besar sepanjang 100 meter yang memiliki keterbatasan parkir sehingga badan jalannya digunakan sebagai tempat parkir.
sehingga dapat berpengaruh kendaraan parkirnya dan dapat menghambat arus lalu lintas. Diagram alir. Diagram alir penelitian merupakan kerangka kegiatan yang terstruktur untuk menampilkan urutan kerja yang sistematis dan menggambarkan analisis yang dikerjakan dari awal sampai didapatkan hasil yang diharapkan seperti pada gambar berikut. Dimulai yang pertama mulai, yang kedua pengamatan daerah studi, dilanjutkan dengan studi pustaka, kemudian pengumpulan data, ada pengumpulan data primer, volume lalu lintas, hambatan samping, dan lama parkir, kemudian pengumpulan data sekunder, ada jumlah penduduk kota, peta lokasi Jalan Tanjung Pura, kemudian luas lahan parkir di area penelitian. Dilanjutkan dengan analisis, kemudian pembahasan, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Terima kasih untuk presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.